perguruan Benteng Mukmin, pada perguruan Benteng Mukmin. Allahu Akbar. Berdiri memulaikan sambutan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di petang hari diajak makan ikan besalai saitnya lepang. Selamat datang kami ucapkan rombongan dan tuan guru pembina dari Singkawang. Tepuk tangan semuanya. Sugedana warnanya indah, airnya pasang bercampur kondah. Cuaca kita ni semogalah cerah agar acara kita mendapatkan berkah. Amin. Yang kami hormati Yang Mulia Tuan Guru Pembina PBM Indonesia, yang kami hormati pengurus pusat PBM Indonesia, yang kami hormati pengurus IPSI Kabupaten Kayong Utara, yang kami hormati Ketua Yayasan Nur Al-Mumin Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, yang kami hormati seluruh anggota perguruan Benteng Mukmin hadir pada malam hari ini, yang kami hormati seluruh jamaah Nur Al-Mumin Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara hadir pada malam hari ini, dan yang kami hormati para tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tentu saja tidak saya dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Alhamdulillah amin, salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan guna pertemuan menghadiri kegiatan pembukaan pembinaan perguruan Benteng Mukmin cabang Ketapang dan cabang Kabupaten Kayong Utara dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini menjadi pengikutnya setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kijang ditambang rusak yang mati, kijang bertapuk di dalam lubang, rasa bahagia muncul di hati melihat undangan ramai yang datang. Ramai dah ini. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang kepada Tuan Guru Pembina dan para rombongan, para pelatih dari Singkawang. Selamat datang di bumi Kayong, bumi Kabupaten Kayong Utara. Inilah para pelatih, para pembina yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk menghadiri acara kami yang sangat sederhana ini. Selanjutnya untuk para anggota perguruan Benteng Mukmin baik cabang Ketapang maupun cabang Kabupaten Kayong Utara, jadikanlah kegiatan ini sebagai edukasi kita, cepat tanggap kalaupun ada kegiatan-kegiatannya, perintah laksanakanlah, sami'na wa ata'na, apapun sifatnya disuruh pelatih kita laksanakan. Itu saja pesan kita. Selanjutnya kami mohon maaf jikalau terdapat kata-kata yang sifatnya adab sopan santun kami, baik perguruan Benteng Mukmin, panitia dan seluruhnya, kami mohon maaf kepada Tuan Guru Pembina dan para pelatih pengurus perguruan Benteng Mukmin Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ini motivasi untuk anggota perguruan Benteng Mukmin dari Ketapang dan Kayong Utara. Ini motivasi. Di dalam lubang berisi sagu dimakan memakai sepatu. Janganlah bimbang dan jangan ragu. Perguruan Benteng Mukmin adalah pemersatu. Allahu Akbar. Pergi ke sungai
memancing ikan. Ikan disimpan bersama setila. Inilah dia perguruan Benteng Mukmin mengangkat ekor DS3. Damai, saudara, sehat, sejahtera. Allahu Akbar. Itu akhirnya. Naik oto ke Batu Ampang. Banyak pidato pot pun lapang. Itu akhirnya. Oke. Sungai Lahpawan airnya bersih, tempat orang menyuci ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Jikalau ada salah, mohonlah dimaafkan. Kami mohon maaf. Selanjutnya kami mohon untuk misal pantun untuk Ketua BBM Kayong Utara. Sungguhlah tajam pisau belati, sarung yang adil tolong dipasangkan. Kepada Ketua BBM Kayong Utara yang kami hormati, nanti lanjutkan kata sambutan. Tepuk tangan dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua PBM Cabang Ketapang. Selanjutnya, sambutan Ketua PBM Cabang Kayong Utara oleh Bapak Adi Cahyono. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda bidinil haq liyudhhirahu ala dinihi kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa syirris sari fi syairil asma'i was sifat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala sayyidina imamiz zamani al-mahdi habibillah. Yang terhormat dan yang kita cintai, Al-Mukarram, Guru Pembina Perguruan Benteng Mukmin Indonesia, Syekh Rudi Purnawadi. Yang saya hormati, pengurus Perguruan Benteng Mukmin Indonesia beserta jajaran dan rombongan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nur Al-Mukmin Kabupaten Kayong Utara, Syekh Muhammad Dardi SPD. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nur Al-Mukmin Kabupaten Ketapang, yang dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Julius Jeddah AMD. Yang saya hormati Ketua Perguruan Benteng Mukmin Kabupaten Ketapang, Ustaz Sartobi SPD, yang lebih bengkennya dipanggil Ustaz Obi. Yang saya hormati Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia Kabupaten Kayong Utara, Bapak Deki Apriandi SD. Para ustaz, ustazah, para pelatih, para anggota Perguruan Benteng Mukmin Cabang Ketapang dan Cabang Kayong Utara yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, Zat yang memberikan beribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat,
sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada guru besar yang mulia Tuan Guru Syekh Muhammad Effendi Sa'ad As-Singkawani Al-Jawi. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau dan kita sebagai murid mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Guru pembina dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada guru pembina Perguruan Benteng Mukmin Indonesia beserta rombongan di Tanah Betuah, Kayu Utara. Kalau tadi Ustadz Omi ada pantun, saya ada pantun sedikit. Air asin dan air tawar dipisahkan bendungan. Air padang berwarna merah. Selamat datang guru pembina dan rombongan di Kayu Utara, Tanah Betuah. Tepuk tangannya. Guru pembina dan hadirin sekalian, perlu saya sampaikan bahwa PBM cabang Kayu Utara terdiri dari 2 wilayah, yakni wilayah Teluk Batang dan wilayah Sukadana. Untuk wilayah Teluk Batang dan sekitarnya jadwal latihan dalam seminggu 2 kali. 1 kali latihan PBM dan 1 kalinya kami wajibkan ikut majelis. Dari jadwal yang kami buat semuanya diabsensi ke dalam latihan PBM dan dilaporkan ke pusat melalui resesi di setiap bulannya. Demikian juga yang berada di wilayah Sukadana jadwal latihan 2 kali dalam seminggu, yakni Sabtu sore dan Minggu pagi. Guru pembina dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk perkembangan selanjutnya PBM Kayu Utara sudah mulai merambah kepada golongan dewasa, yang mana beberapa tahun di belakangan hanya diminati oleh anak-anak, pra-remaja dan remaja. Namun untuk sekarang sudah mulai berminat, orang-orang dewasa sudah mulai berminat untuk ikut perguruan Benteng Mukmin. Tercatat untuk sekarang ada 12 orang dewasa yang ikut di perguruan Benteng Mukmin cabang Kayu Utara. Selanjutnya kami sebagai pengurus cabang Kayu Utara bersama pelatih selalu menginstruksikan apa yang diperbolehkan, baik itu larangan yang tertuang dalam tata tertib perguruan maupun instruksi langsung guru besar yang mulia, terutama rokok dan game lain. Alhamdulillah kami selalu merazia AP di setiap bulannya, baik game online, offline maupun novel online. Untuk Teluk Batang itu sudah kami laksanakan, Sukadana yang belum. Insya Allah nanti menyusul.
Kami juga sudah membuat surat komitmen antara anggota, pengurus dan pelatih menggunakan materai 10.000. Jika melanggar akan diberikan sanksi SP1, 2, 3 dan sanksi berat. Guru pembina dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, perlu saya sampaikan kepada guru pembina bahwa kami pengurus cabang Kayong Utara, khususnya wilayah Teluk Batang, mencoba bekerja sama dengan sekolah-sekolah supaya masuk ke dalam ekstrakurikuler sekolah. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan satu persetujuan dari sekolah MTS Babu Saadah yang bernaung di Yayasan Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran Babu Saadah yang merupakan cabang dari Darul Quran pimpinan Ustadz Yusuf Mansur di Tangerang. Kita sudah mendapat izin untuk melatih di situ, kemudian kita tinggal menunggu jadwal karena dalam waktu dekat semester awal akan dimulai. Insya Allah kita akan mendapatkan jadwal di sana. Kemungkinan dalam waktu dekat juga kami akan memasukkan proposal ke beberapa sekolah di Kecamatan Teluk Batang, khususnya mungkin di Kabupaten Kayong Utara umumnya. Dasar kami satu, bahwa kami memasukkan proposal tidak menerima honor dari sekolah untuk para pelatih. Jadi sekolah hanya menyediakan peserta, kemudian jadwal, kita yang akan datang ke sekolah-sekolah. Kalau kita minta honor dari sekolah, alasan mereka dana BOS tidak menanggung untuk pelatih ekstrakurikuler. Nah, itu sudah kami sampaikan kepada sekolah-sekolah yang kami datangi, dan alhamdulillah tanggapan mereka positif. Itu yang kami laporkan kepada guru pembina. Guru pembina dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan ke Sukadana, singgah sebentar membeli minyak. Supaya bicara tidak kemana-mana, karena acara kita masih banyak, jadi cukup di sini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan perlu guru pembina ketahui bahwa saya mewakili dari ketua. Tadi lupa saya menyampaikan bahwa ketua berhalangan hadir untuk pada malam hari ini. Insyaallah mungkin besok beliau akan datang ke tempat latihan. Hanya itu, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di wasit juri provinsi ya, Ustaz Abdul Haq Ali, yang boleh tepuk tangan lah. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga saya ucapkan salam hormat kepada Yayasan Kabupaten Ketapang yang hadir pada malam hari ini, yaitu Ustadz Dadang, tetapi beliau sekarang lagi ada kegiatan dan diwakilkan oleh wakilnya, yaitu Ustadz Julius Dedar. Dan juga saya mengucapkan salam hormat kepada Ketua Perguruan Perintis Mukmin Cabang Ketapang dan Kayong Utara yang tadi sudah memberikan kata sambutannya penuh dengan pantun-pantun, tetapi pada malam hari ini karena pantunnya habis, jadi saya pun juga tidak akan berpantun. Coba tadi bilang kita janji berpantun, dan sempat kita buat, tapi kita bukan orang ahli pantun, jadi tidak sempat dadakan. Pada tamu undangan
Begitu juga mohon maaf saya salam hormat saya kepada Ketua IPSI Kabupaten Kayong Utara. Alhamdulillah beliau saya beritahu informasi bahwa tadi izinnya telat, tetapi pas kita pun pas, mungkin disuruh tunggu kali. Izin telatnya karena ada acara tahlilan meninggal. Mudah-mudahan kita doakan keluarga beliau meninggal, Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para anggota PBM, tidak mungkinlah nanti saya sebutkan satu-satu, tapi alhamdulillah secara data laporan daripada ketua panitia tadi itu ada sekitar 60 orang. Itu mungkin ada yang belum registrasi. Soalnya tadi disebutkan yang perempuannya 9, setelah saya hitung lebih dari 9. Kalau tidak salah dengar saya. Nanti setelah ini coba diregistrasi benar-benar, karena data tersebut akan kita laporkan, terutama nanti akan berjenjang, bisa langsung ke pusat PBM. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini bukan kegiatan main-main yang mau kita saja, tetapi ada koordinasi antara pusat, cabang dan sebagainya. Para anggota, para tamu undangan, guru pembina yang saya hormati, sudah kita ketahui bahwa perguruan Benteng Mukmin merupakan satu kesatuan ataupun bagian daripada Nur Al-Mukmin itu sendiri. Jadi saya tersentuh benar ada ungkapan guru pembina waktu datang tadi. Sebenarnya kita mau memajukan Nur Al-Mukmin, tetapi lewat perguruan Benteng Mukmin. Itu dia. Saya ulangi, sebenarnya kita mau mengangkat memajukan Nur Al-Mukmin, tetapi melalui perguruan Benteng Mukmin. Artinya apa? Artinya satu kesatuan antara Nur Al-Mukmin dengan Benteng Mukmin. Ternyata di dalam organisasinya memang Nur Al-Mukmin itu sendiri ada 3 cabang ya. Bukan 3 cabang, 3 bidang maksudnya, mohon maaf. Bidang pertama pendidikan, kedua sosial, ketiga agama. Jadi perguruan Benteng Mukmin itu sendiri untuk bisa kita ketahui bersama bahwa merupakan bagian yang mudah-mudahan ini tidak berubah dan tidak salah saya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Bagian dari program atau bidang pendidikan. Maka tidak heran muncul atlet-atlet, muncul prestasi-prestasi. Itulah timbal baliknya kalau di dunia pendidikan. Karena tidak heran Pak, mungkin Ketua MC juga di sini hadir. Di sini banyak anak-anak sekolah. Jadi kita saling mendukung kegiatan ekstra-ekstranya. Apa yang disampaikan oleh Ketua Perguruan Benteng Mukmin Cabang Kayong Utara itu artinya kita sejalur dengan pendidikan yang kita masuk ke sekolah-sekolah itu. Mudah-mudahan ini berkembang bukan hanya di Teluk Batang, Sukadana, begitu juga di Ketapang. Di Ketapang juga luar biasa kegiatannya di SMP juga di sekolah. Nah tadi kita ditanya sama Ketua IPSI, ini kegiatannya di mana? Kalau di sini ya di Sukadana. Kita di pantai Pak, pantai lepas. Maksudnya pantai yang ada apa? Di Pulau Datu ujung. Nah, KPU apa namanya? Tidak tahu saya. Mungkin mau Sukadana tahu. Yang ada KPU itu. KPU paling ujung katanya. Tapi kalau tahu lagi paling ujungnya ada sesuatu. Nantilah kita insya Allah besok kita ke sana. Mau ya? Nah, maka persiapkan fisik. Kita akan menaiki Gunung Nun. Nun maksudnya yang ada di sana. Gunung apa namanya? Gunung Intan, air mata Intan. Nah nanti kalaupun nanti ketemu Intan, jangan tak berkabar, biar kita lagi sama-sama. Jadi bagian di pendidikan itu, di pendidikan. Nah itulah PBM, ada di pendidikan. Terus bagaimana untuk di sosial? Sosial kita dulu pernah di Ketapang kita membagikan bantuan-bantuan atau mungkin nanti akan disampaikan oleh Ketua di Ketapang. Ada bantuan 1 Muharram, 10 Muharram itu ke yatim piatu dan sebagainya. Itu salah satu bentuk sosial. Terus ke agama biasa kita mengadakan. Jadi Pak, anak-anak anggota PBM ini selain di fisiknya itu juga secara spiritual nilai-nilai agamanya kita belajar sama-sama. Ya, belajar sama-sama di majelisnya, ada majelisnya. Makanya di situ bidang keagamaan. Saya lupa tadi sedikit menjelaskan, mohon minta waktu seksi acara.
karena agak rapat awal-awalnya dibatas-batas gitu ya. Tapi insya Allah kan ini kegiatan kita, kan biarpun ada Pak Ipsi, biasa di subuh pun nampaknya tahan beliau nih. Tahan tidur di rumah maksudnya. Gurau ya Pak. Jadi kembali di cabang sosial, bidang sosial itu alhamdulillah kita menjebulkan sebuah program apa yang disebut dengan gerakan infak berjamaah. Nah, terus yang buat agak saya bingung. Gerakan infak berjamaah, GIB, bukan GIB, GIB. Gerakan infak berjamaah. Dan alhamdulillah pada hari ini GIB berperan juga, ibarat sederhananya mensponsori juga. Jadi mungkin nanti ke depan akan dimunculkan GIB supaya nanti ada GIB, gerakan infak berjamaah, yang itu termasuklah anggota-anggota kita yang ada kelebihan rezekinya sesuailah dengan aturan-aturan GIB itu. Alhamdulillah dari awal tahun 2023 sampai bulan ini kita alhamdulillah terkumpul 30 juta kurang lebih sekian. Alhamdulillah. Tapi ini sudah habis. Masih adalah sedikit. Nah, karena digunakan untuk keperluan pembinaan. Dan alhamdulillah ini sudah mendapatkan restu dari guru kita yang mulia, ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. GIB ini sekarang sudah tahap keempat, terakhir tahap keempat. Jadi 1, 2, 3, 4 itu terkumpul sekian puluh juta, kurang lebih 30 juta. Ada porsi-porsinya, ada bagian-bagiannya. Salah satu untuk pembangunan markas, kedua untuk pembinaan jamaah, dan seperti ini alhamdulillah ada kontribusi itu dari jamaah untuk jamaah. Itulah ya. Nah, dengan begitu mudah-mudahan saya berdoa yang ada hadir di depan saya pada malam hari ini nanti Allah bukakan rezeki seluas-luasnya, supaya seluas-luasnya juga memberikan ke GIB. Insyaallah akan bermanfaat, dan mudah-mudahan para petugas, para pengelola itu amanah terhadap uang jamaah. Maka jangan heran saya terlalu ketat dengan hitungan-hitungan. Bukan saya pelit. Kalau saya pelit duit saya, tapi kalau saya hitung-hitungan itu pelit orang. Takut saya kena itu, ya. Maka bukan saya pelit harus ketat-ketat dah. Dan ini adalah pesan dari guru yang mulia bahwa harus transparan. Itu para jemaah yang mungkin jemaah pula. Iya, jemaah lah. Para anggota yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti insyaallah ada yang kurangnya dari Kabupaten Kelapang lah yang akan melengkapi. Dan saya berharap sekali lagi bahwa ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan penuh hikmat, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat gitu ya. Jangan melempem, jangan lemah. Mentang-mentang HP ini kena tahan. Ini HP kena tahan nih, salah satunya kita menjaga supaya anak tuh tidak main HP setelah kegiatan. Saya khawatir kalau main HP malam tuh, susah kita bangunkan subuhnya. Ya, tidak apa-apa kita tahan 2-3 hari ya. Atau yang tak mau baliklah bawa HP. Tidak apa-apa lah ya sementara. Nanti sebelum itu nanti akan ada koordinasi penjelasan bagaimana teknis menyimpan HP itu. Siapa tahu mungkin ada keperluan yang mendesak orang tua dan sebagainya. Nomor mana yang bisa dihubungi itu penting. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua Yayasan Nur Al-Mu'min Cabang Kayong Utara. Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Nur Al-Mu'min Cabang Ketapang oleh Ustaz Silius Dedan AMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Guru Pembina PBM sedunia Syekh Rudi Purwadi. Yang saya hormati, yang saya muliakan pengurus PBM Pusat
Indonesia. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nurul Al-Mumin Cabang Kayong Utara, yang saya hormati Ketua PPM Kabupaten Kayong Utara, kemudian yang saya hormati Ketua PPN Kabupaten Ketapang, dan seluruh rombongan yang hadir dari Kota Singkawang, baik pelatih maupun yang tidak saya sebutkan karena kurang hafal juga, dan seluruh anggota PPM Cabang Ketapang dan Kayong Utara yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir berkumpul dalam melaksanakan kegiatan pembukaan kegiatan pembinaan PPM se-Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Mungkin kalau tadi dari Kabupaten Ketua PPM berpantun Ketapang dan Kayong, nah kemudian Kayong Utara berpantun, tidak berpantun. Nah, saya juga kebetulan tidak ada persiapan pantun, jadi saya tidak bisa berpantun. Jadi mohon maaf. Jadi kurang bisa menghibur mungkin nantinya. Nah, pada saat ini, pada kesempatan ini saya mewakili Ketua Cabang Ketapang, Al-Mumin Cabang Ketapang, yang kebetulan beliau saat ini melaksanakan kegiatan suluk di Pontianak, sudah masuk pada hari kedua. Mudah-mudahan segala apa yang beliau amalkan pada kesempatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ketua Kayong Utara. Mungkin saya menambahkan sedikit, bukan berarti kurang. Menambahkan bukan berarti kurang. Jadi Yayasan Nurul Al-Mumin Cabang Ketapang itu antara Kayong dan Ketapang dulunya cuma satu aja. Jadi satu Ketapang Kayong. Pada tahun 2022 kalau nggak salah, kemudian dipecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Namun majelisnya tetap satu. Nah, jadi untuk majelis, untuk kegiatan keagamaannya itu tetap satu komando, yaitu di Kabupaten Ketapang kita punya Syekh Dardi, kemudian punya Ustadz Haji Sando dan Ustadz Wildan untuk Ketapang Kayong. Itu untuk majelis, untuk pembinaan di keagamaan. Nah, kemudian untuk di pendidikan kita bergerak di PBM. Untuk kegiatan sosial, apa yang tadi sudah disinggung oleh Ketua Kayong Utara, mungkin saya sampaikan sedikit. Cuman untuk beberapa tahun terakhir mungkin kurang intens, cuman itu tetap kita laksanakan. Setiap Asyura sebelum Muharram biasanya kita memberikan bantuan lah, berupa susu, sembako dan sebagainya ke panti asuhan. Sebenarnya program itu bukan program Kabupaten Ketapang, tapi memang program yang dibawa dari pusat, dari cabang Pontianak dulunya seperti itu. Kemudian instruksi dari Yang Mulia Tuan Guru, maka program itu tetap kami jalankan di Kabupaten Ketapang dan insya Allah terus berjalan. Kemudian untuk Yayasan Nurul Al-Mumin Ketapang, saat ini kita memang proses secara administrasi lagi kita proses di Pemda. Untuk tahun-tahun sebelumnya kita sudah pernah masukkan proposal ke Pemda dan alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Pemda Kabupaten Ketapang. Cuman setelah itu agak vakum beberapa tahun, sehingga pada tahun 2023 ini kita kembalikan lagi, kemudian secara administrasi semuanya kita urus dan insya Allah nanti akan kita lakukan kembali seperti yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya untuk Yayasan Nurul Al-Mumin. Untuk jamaah Nurul Al-Mumin yang umum, hari ini mungkin baru sedikit yang hadir, mungkin nggak ada, saya sendiri atau dengan PBM kan. Yang lain insya Allah besok akan datang untuk mengikuti kegiatan di hari Sabtu, karena memang banyak yang kerja dan sebagainya, jadi berhalangan hadir. Jadi kami sampaikan mohon maaf tidak bisa menghadiri kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan besok mereka tidak ada halangan
kami bisa hadir di kegiatan kita di besok hari insyaallah. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata salah, ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua Yayasan Nur Al-Mukmin Cabang Ketapang. Selanjutnya sambutan Ketua IPSI Kabupaten Kayong Utara oleh Bapak Deki Apriyadi ST. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk memulai ini saya perkenalkan dulu, nama saya Deki Apriyadi, Ketua IPSI Kabupaten Utara periode 2020. Yang saya hormati Guru Pembina saya Rudi Purwadi dan para pelatih serta pengurus perguruan Benteng Ming Cabang Ketapang dan Kayong Utara. Terima kasih saya sudah diundang ke acara perguruan Benteng Ming. Dari begitu pertama saya masuk sini begitu kental suasana Islamnya, saya sangat merinding bisa bilang kan. Sambutannya, sholawatnya, ini yang jarang kita temuin mungkin di tempat-tempat lain, bahwa ini saya bisa merasakannya suasana sangat. Alhamdulillah, mungkin dari IPSI KKU khususnya kami berharap ada bibit-bibit muda atlet Kayong kedepannya bisa dipersiapkan untuk event-event yang disiapkan baik dari Pemkab KKU maupun Pemda. Insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan kita di 2023 akhir ini kita mau bikin turnamen tingkat pelajar sekalian. Karena kalau saya lihat ini adik-adiknya semua ini ada potensi. Karena di Kayong ini Pak, sementara baru ada 5 perguruan yang terdaftar di kami, pertama dan PSAT, Kijang Bantai, Buana, Benteng Min dan Harapan Putih kalau nggak salah Benteng Batam. Jadi masih ada peluang besar untuk adik-adik bisa bersaing dengan perguruan yang ada, 4 perguruan yang ada. Karena daerah kabupaten lain itu banyak, mungkin Bapak yang wasit dari provinsi, saya pernah ngeliat rasanya kalau misal turnamen TOEFL kemarin ada nggak gitu ya Pak? Ya, makanya saya tadi begitu datang kayaknya kenal gitu. Nah, saya juga ikut turun kemarin selama kegiatan TOEFL di Pontianak, saya ikut turun juga. Alhamdulillah, Kayong dapat 2 medali emas, 2 perak, 3 perunggu. Nah, saya harapkan juga mungkin akan muncul bibit-bibit muda untuk mengisi kelas-kelas yang dipertandingkan, dan kepada pelatih juga mulai sekarang sudah boleh dikenalkan dengan aturan-aturan silat yang baru ya. Karena kalau saya melihat potensinya mungkin besar tuh, karena peluangnya untuk itu tidak seperti aturan munas yang dulu main teknik, tapi kalau yang ini fisik itu lebih diutamakan kalau saya lihat, karena bantingan itu targetnya juga. Dan mungkin saya lihat ini ada nih abang-abang yang badannya besar untuk kelas A, B, C kan banyak. Boleh tuh sekarang dibina adik-adiknya hingga nanti pas acara mudah-mudahan terlaksana 2023 Desember. Acaranya kita buat sekalian pelatihan bahasa Turi. Rencananya itu Bang, kami mengundang Mas Agus. Jadi memberikan pelatihan kepada pelatih wasit dari 5 perguruan yang ada. Saya targetkan setiap perguruan itu minimal itu 3 atau 4. Makin banyak makin bagus. Jadi kita tidak perlu lagi sewa
wasit kalau ada seleksi kemana-mana. Mungkin kalau untuk Sapas kita lagi berusaha bagaimana caranya bisa memadai lah untuk TC dan seleksi. Mungkin itu aja Pak yang bisa dapat saya sampaikan, karena saya juga bingung tadi atau disuruh minta kata sambutan. Tapi alhamdulillah saya sangat senang ya Urban Benteng Mukmin. Kalau kemarin itu di tahun 2021 kalau nggak salah Pak Suhadi itu minta rekomendasi setelah saya kakak dari Pontianak ketemu sekretaris IPSI Singkawang ya sampai saya Bang nanti minta rekomendasi siap, saya bilang kan itu aja. Pas kebetulan Pak Suhadi itu direksi sama-sama dengan istri saya di radio RKPL Kayong. Nah itu datang rekomendasi, saya segera mungkin saya buatkan rekomendasi dan terdaftar lah di Kayong di IPSI-nya. Alhamdulillah juga Pak Suhadi itu masuk di pengurusan sebagai sekretaris Pak. Ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua IPSI Kabupaten Kayong Utara. Acara berikutnya ramah tamah dari guru pembina perguruan Benteng Mukmin Indonesia oleh Syekh Rudi Purnawadi sekaligus membuka kegiatan dan doa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى سيدنا إمام الجمال المهدي الحبيب. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Yang saya hormati ketetapan kepada Ketua IPSI Kayong Utara yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Cabang Perguruan Benteng Mukmin Kayong Utara Ketapang dan jajarannya, dan juga kepada tamu-tamu undangan dan kepada anggota Perguruan Benteng Mukmin yang memuliakan Allah semuanya. Salawat dan salam hanya tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dialah kita merasakan
keimanan dan ketakwaan sampai sekarang ini. Jemaah baik perguruan Benteng Mukmin, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa mencurahkan suatu banyaknya rahmatnya kepada kita, suatu anugerahnya kepada kita. Kadang-kadang suatu rahmat yang dicurahkan kepada kita itu kadang-kadang tidak kita syukuri. Mengapa sebilang tidak bersyukur? Terutama kepada diri kita ini diberi kesehatan. Kalau kita belum merasa sakit itu tidak berguna sehat. Tapi kalau sudah kita sakit, enaknya sehat. Baru terasa bahwa sehat itu penting. Iya, kadang-kadang di situ. Makanya kalau ingin hidup menjadi orang yang berbahagia, orang yang tentram, orang tidak punya masalah, biarpun dia punya masalah, ya. Allah sudah mengatakan dalam ayat Al-Quran, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kepada Allah, kepada aku, kata Allah, akan bertambah nikmat. Tapi kalau engkau tidak bersyukur, ingat hajatku sangat pedih. Di situ. Maka setiap apapun kejadian di diri kita itu harus kita syukur. Adik-adik yang dirahmati Allah, ini perguruan Benteng Mukmin ini harus sehat, harus kuat. Baik kuat fisik, kuat qalbu, kuat keimanan, kuat ketakwaan, bahwa agama harus dia peluk sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya. Itu karena agama Allah ada suatu tujuan untuk kita. Ini adalah sebagai wasilah saja. Perguruan ini adalah sebagai wasilah untuk kita betul-betul menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kita keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi waridhuka maqluli atini mahabbataka ma'rifataka. Ya, di situ kau hakku keriduanmu lah yang aku cari. Jemaah yang rahmati Allah, ya, nikmat yang begitu besar ada satu nikmat itu, yaitu nikmat iman. Kalau kita sudah memegang nikmat iman, sudah merasakan nikmat iman, insya Allah nikmat lain akan terasa ke diri kita, ya. Baik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat yang lain-lain, ya. Karena nikmat yang paling tinggi adalah nikmat Islam dan iman. Itulah yang harus mau kita jaga. Jangan kita menjadi orang yang kubur nikmat, ya, menjadi orang kafir, orang munafik. Ini yang mau kita buang di situ. Makanya orang-orang PBM harus kuat, ya, akhlaknya. Kita sudah dibacakan dari prinsip tadi, 10 prinsip dari 1 sampai 10. Ingat, orang-orang PBM, anak-anak PBM ini jangan menghafalkan prinsip, tapi mengamalkan prinsip. Lain yang menghafalkan sama mengamalkan itu lain. Kalau hafal ya hafal, tapi tidak diamalkan sama juga. 1 sampai 10 itu harus kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dalam arti itu adalah ketauhidan kita, keimanan kita harus kita jaga. Di sini
Jangan sampai kita goyah gara-gara masalah dunia. Dunia ini memang banyak masalah, tapi masalah itu adalah untuk meningkatkan keimanan kita, dan Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita bisa menghadapi masalah itu. Ini sedikit-sedikit ada masalah ngeluh, sedikit-sedikit ada masalah ngeluh. HP-nya kena megang panitia dah ngeluh, ya kan? Aduh, mana mau main nanti nih? Mana menjadi orang yang sakti, menjadi orang yang betul-betul menjadi pendekar Allah. Mau jadi tentara-tentara Allah, mau enggak? Ini kita ingin menjadi tentara-tentara Allah yang betul-betul kita betul-betul memegang agamanya, menjadi pejuangnya. Jangan sampai kita ini gara-gara satu masalah, apalagi masalah yang lain, mana yang mau jadi pejuang, lemah. Ya. Kalau disuruh kegiatan siap, kalau tidak sempat, bagaimana kita bisa sempat? Jangan mencari alasan tidak sempat, itu kebanyakan. Apalagi orang-orang muda nih, disuruh latihan, alasannya apa lah? Ngisi PR, padahal main game di kafe. Ya, ada PR, ada ini. Pergi ke kafe main game, pertandingan lagi kan ada, pertandingan game itu kan ada kan? Tidak juga dapat juara, lalai dah pasti. Pikiran ini, kita ini sudah dimasukkan virus ke otak kita nih untuk remaja-remaja ini. Apa virusnya? Terutama dalam game. Virus itu gara-gara game melawan orang tua, gara-gara game membunuh orang tuanya. Coba lihat di Facebook di mana. Ya, sedikit nanti minta duit untuk beli kuota dan tidak dikasih, mulai menjadi anak durhaka banyaknya itu. Ingat, ya, gara-gara game itu banyak menjadi anak durhaka. Tanamkan dalam prinsip nomor 9 itu. Hormat dan berbakti kepada orang tua, kepada guru, agama, bangsa dan negara. Nomor 9. Coba kita terapkan ke diri kita. Hormati orang tua. Bukan kedua orang tua kita juga, semua orang tua. Itulah untuk melihat akhlak kita ini. Kalian tuh masih labil, banyak pengaruhnya, harus ditarik ke agama. Penting sekali. Agama itu penting sekali. Bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang kuat, memegang amanah Allah, ya, menyimpan kalimat la ilaha illallah ke dalam qalbu kita. Apalagi yang sudah hijau ke atas itu programnya sudah tersendiri itu. Menyimpan kalimat tauhid itu menjadi ilmu untuk kita. Itu cepat tuh dikejar tuh programnya itu. Ya, jangan dilalai-lalaikan. Penting sekali itu. Membersihkan dosa-dosa kita di dalam qalbu kita itu. Membersihkan hati kita yang banyak sekali maksiatnya, kotor. Kita zikirkan dengan kalimat la ilaha illallah supaya qalbu kita ini bersih. Itu penting sekali. Di PPF sudah jelas bagaimana menerapkan ilmu tauhid ke diri kita ini. Kalau yang putih belumlah kali, tapi yang ibu-ibunya saya rasa sudah dikasih. Tidak tahulah, tahunya penguncian ya ibu-ibunya kali. Bertahun-tahun pengunciannya. Tak tahu apa yang dikunci, tak tahu lah. Ya, mau jadi pejuang agama Allah. Jangan di mulut saja mau, nanti pulang ke rumah dah kalau perut 1 hari 2 hari tak tidur itu, sekali ke rumah muaskan tidur. Jadi lupa sholat zuhur, asar pun lupa, maghrib pun lupa,
apalagi subuh itu mau sholat, kebanyakan sholat subuh tuh sholat murtad. Tau gak sholat murtad? Benar, sholat murtad itu apa? Ya, sholat murtad berarti matahari itu udah muncul, jemur pantat namanya. Kan mungkin kita jemur pantat. Itu udah disebut murtad. Itu kalau orang-orang berbeda tidak segitu. Kita dibina adalah untuk diri kita. Kita dibina adalah untuk supaya keluarga kita tentram, untuk menjaga keluarga kita bagaimana. Ini penerus agama Allah nih, muda-muda nih masih. Kami masuk PBM pun dulu muda-muda juga. Ya. Masuk Al-Mu'min dulu muda-muda, baru 20 lebih umur ya kan. Ini belasan tahun nih, masih panjang perjuangan ini. Jangan disia-siakan. Ya. Mars PBM itu udah jelas. Jangan apal dinyanyikan saja, tidak diamalkan. Wahai saudaraku, ya kan? Bangunlah segera. Nyuruh bangun orang, tapi kita tidak bangun, gimana? Orang dibangunkan. Nah ini itu suatu gerakan untuk kita itu bangkit. Bagaimana kita bangkit untuk meneruskan perjuangan? Mau tidak membantu perjuangan guru kita? Mau tidak? Ini ada di Lampung ya nih, sama dengan kegiatan saya. 7, 8, 9 juga, 3 hari juga biasa. Ya, kegiatannya di Lampung, pembinaan jamaah. Kalau di sana itu sudah 800-an jamaah. Sekali dikukuhkan tuh 80, 50, 100 lebih dikukuhkan. Orang di sana itu orang yang suka begal, tukang bunuh, begal, merampok mobil truk yang bawa barang dirampok. Apa namanya? Lompat apa? Bajing lompat kan? Nah, di situ itu yang masuk Al-Mu'min. Yang masuk Al-Mu'min itu yang bertato-tato badannya itu habis. Kesal orang kampung, dikasih ilmu apa kok sadar gitu. Orang kampung itu kesal dan mereka sekali lihat pergi ke masjid, berzikir pakai tasbih. Insyaallah. Ini dikasih apa nih anak-anak ini? Nah, karena itu kita ini di PBM yang penting sekali ini. Amalannya nanti pelatih dicek amalannya sampai mana, tingkatannya sampai mana. Ya, bila perlu orang-orang PBM ini sampai inti sampai nur, itu yang kita inginkan. Ya, ini orang PBM itu pembawa nama agama Allah ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bendera kalimat la ilaha illallah harus kita terapkan di kalbu kita ini. Jangan bawa benderanya gini, tapi di kalbunya enggak. Terus di kalbunya ini bagaimana menerapkan? Makanya setiap kita melakukan sesuatu kita berdoa. Setiap kita melakukan sesuatu kita baca bismillah sama selawat. Baca doanya kita baca ayat Kursi 30. Itu apa itu? Untuk membentengi diri kita. Membentengi supaya hawa nafsu kita ini kalah dengan diri kita. Kita tidak bisa membuang hawa nafsu, tapi meredam hawa nafsu di sini. Adik-adik yang dimuliakan Allah, memang kami berangkat kemarin hebat sekali. Perjalanan yang paling hebat. Tidak pernah saya melakukan perjalanan sampai belasan jam. Nah,
berangkat dari Singkawang jam 7, sampai di sini jam setengah 1. Berarti sekitar 18 jam ya, lewat darat. Memang ingin macet di gunung apa, tidak tahulah saya namanya itu apa, katanya minyak tumpah dari mobil besar itu, minyak tumpah, amat macetnya di situ. Nah pas naik itu, perjalanan pokok hebat lah sekali karena hujan-hujannya dengan lebat-lebatnya hujan. Aduh, tantangan ini, wah, barangkali kita dilarang jangan ke Kayung kali gitu, bahaya nih. Atau Syekh David ngirimkan hujan kan kita tidak tahu. Mau lalu kita tinggi ilmu kan, maklum udah jadi Syekh tuh ya. Tidak ada kita aja lah. Aja. Alhamdulillah ya kita dinaungi oleh Allah hujan yang punya keberkahan, hujan yang penuh rahmat Allah berikan kepada kita ya. Pertama tidak panas, nah, hujan kan tidak panas, tapi di dalam mobil gigil kena AC mobil. Kalau tak buka AC kan apa, kabut kaca mobil gigil. Nah ini begitu perjalanan di daerah mana kan, belakang mobil kena tabrak motor, pas ngerem mendarat kena tabrak orang, kajut dia lari orangnya kemana nggak tahu lah. Jadi dalam perjalanan aja mau pergi ke sampai kan mobil bocor ban banyak ya. Mobil bocor ban, mau cari bengkel kemana bengkelnya dah? Dipasang ban dalam, ban serep kempis, gimana? Banyak lalu, tapi kita menghadapinya dengan senyum, tidak susah, kan senyum. Wah, hebat tuh tantangannya tuh. Perlu ada lagi tantangan lebih tua gitu kan? Karena kita dah biasa seperti itu. Yang sampai melanggar kambing orang mati pun pernah. Untuk album itu PPM nih, melanggar kambing orang mati. Apa kata orang kampung? Alhamdulillah ada rezekinya, pulang aja ada potongnya dah, apa bagi dia. Alhamdulillah ada rezeki. Ini perjalanan kita aneh-aneh. Ya. Ada yang kena kasih ilmu pun ada juga, kena tantang dukun pun pernah. Ini hebat orang PPM ini. Namanya PPM Benteng, suatu tameng, suatu perlindungan. Pernah kena datang oleh dukun, kena kasih pulung pun pernah, kena kasih racun pun pernah. Karena perlindungan Allah kan kita tidak tahu. Untuk membawa nama agama Allah dengan keikhlasan kita, dengan tawaduknya kita, ya, sampai kena pulung tak ke pulung. Kalau bahasanya kan, udah 7 tuh kan, telur, kasih jarum 7 ke sini. Kalau di sana pulung, yang pakai telur, yang kalau dia pecah kedengaran anak ayam. Kalau dia dah sampai ke tempat tujuannya itu kan macam anak ayam. Alhamdulillah pertolongan Allah. Kena tantang dukun pun pernah. Sampai kena tantang guru ilmu sorot, namanya ilir jantung. Dia tuh kena ke kita ini, putus jantung kita mati, muntah darah. Jam-jam itu juga, nah gitu kan. Kena tantang. Kita karena membawa nama agama Allah, alhamdulillah Allah lindungi. Memang sengaja pakai bertanding ilmu, bukan bertumbuk itu ya. Enaklah kita bertinju ini jangan, ya kan? Ini ilmu. Maka mati
mati berdiri, mati berdiri jadi mati tapi orangnya bahaya ilmu orang sana. Dah banyak dah pengalaman perjalanan untuk membesarkan PBM ini. Nah, saya di Jogja pun diuji juga, ya, diuji. Kuntilanak lah, mungkin itu gerundru apa itu yang rambutnya sampai kita dilihatkannya wajahnya. Oke, kena lihatkan wajahnya. Nanti uji mental adalah ya, nanti oke. Itu kita simpan di tengah laut kan, nanti hantu laut muncul kan. Saya itu sendiri ya. Sampai ada macam kelawar pun ada. Kelawar yang mungkin saya mau digigit, mau dipatuk yang pernah, yang ular pun pernah, macam-macam lah pokoknya. Itu tantangan lah kita untuk membawa nama agama Allah ini. Ini udah enak nih, udah nyaman. Kita duduk sendiri, guru cuma memberikan ilmu kepada kita, lakukan, amalkan, berjalan, tidak dikawal. Ini kena kawal, nyaman lalu aja orang sekarang ini. Anak-anak PBM nih baru kena pegang HP-nya dah berkalut. Dulu tak ada HP. Ya. Ini coba teruskan perjuangan ini. Jangan lalai, jangan lemah. Jadwal latihan itu harus bagaimana kita bisa melakukan latihan. Itu latihan yang seminggu dua kali ke sini. Seminggu 2 kali, cuma bagaimana pelatih itu melihat aktivitas kita di rumah. Melakukan enggak kita aktivitas di rumah? Melakukan enggak program-program yang mandiri kita di rumah? Itu penting ini. Penting sekali. Ya. Apalagi nanti ini sampai kita datangkan dari Singkawang, dari Mempawah ini pelatih-pelatihnya ini. Ya. Nanti bagaimana dia membina kalian itu, melatih kalian. Apakah nanti direndamnya di laut? Tidak tahulah. Atau naik gunung berjalan. Ya. Ini kita bawa nih. Kami ada rombongan orang 11 sama supirnya orang 4, 2 mobil. Ya, 2 mobil. Alhamdulillah dalam perjalanan kita pun diberi perlindungan Allah dengan keadaan begitu dan apa dengan masalah-masalah itu pun bisa kita atasi. Bocor ban tidak jauh dari kami, bocor ban ada bengkelnya sebenarnya itu jam 5 tutup, tapi kok setengah 6 masih buka. Kita tanya, macam kita ditunggunya gitu kan. Kita tidak tahu lah, itu dapat pertolongan Allah nih, kita untuk agama Allah nih. Ada aja jalannya. Ya. Alhamdulillah gitu. Tapi memang perjalanan luar biasa. Tantangannya pun luar biasa. Ya cuma sedikit saja, sekitar 12 kilo itu jalan tanah itu. Ya, jalan tanah yang rusak. 12 lah, sekitar 12-an lah, 12 kilo. Enak jalan-jalan darat sebenarnya enak. Ya, jadi setiap kemana itu ada masjid kita sholat. Ya. Itulah ilmu. Kalau kita kemana-mana, kalau tahu dengan ilmu agama enak, sholat pun enak. Ya. Kalau kita musafir jamak kosong, doa dah, jalankan terus. Jangan, itu pun ada ilmunya juga. Jangan dikosor itu asar maghrib, bahaya. Itulah, bukan itu. Yang boleh dikosor itu, yang boleh dijamak itu zuhur, asar, maghrib bisa. Subuh tidak boleh. Subuh dengan apa? Dengan duha. Dengan ada. Itu ya. Jadi untuk orang-orang PPM harus belajar ilmu agamanya penting sekali. Kita mau dakwah itu bisa pergi kemana-mana.
Ya, enak kalau sudah tahu ilmunya enak. Kalau nggak sempat jamaah apa takdim, jamaah takhir bisa, jamaah takhir bisa. Jadi kita melakukannya waktu yang sudah kita tinggalkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya memang kita kegiatan tadi pun dah mulai jam 8 lewat, ya. Ini dah jam 10 lewat 15. Kita tidak panjang lebar karena ada pembinaan lanjutan. Itu masalah kepelatihan bagaimana nanti, atau apakah di sini nanti kegiatannya kita tidak tahu lah tempatnya nanti atau di mana. Ya. Untuk selanjutnya, untuk ini saya buka kegiatan ini pakai tekuk. Ini orang sidang kan? Pakai gini kan? Ya, pakai gini macam orang sidang ya. Ya, sebuka kegiatan ini dengan membaca takbir. Ya, semoga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ramah tamah dari guru pembina perguruan Benteng Mukmin. Sudah selesai kegiatan pembukaan pembinaan perguruan Benteng Mukmin hari ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca surah Al-As dan doa kafaratul majlis dan doa penutup kepada guru pembina perguruan Benteng Mukmin. Ya. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa kita istighfar dulu, memuji Allah dulu dengan asma-asma yang begitu agung. Ya, semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi jibni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya. Wallahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddus
الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المعيد المدبر السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الحكيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث السعيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد احد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرصيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا دائما حمدا يوافيه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بأعظم الأحوال والآفات وتقضي لنا بأعظم الحاجات وتطهرنا بأعظم الشيئات وترفعنا بأنك عبد درجات من خيرات من عين بعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارزقنا طريقة المؤمن من الجن والإنس الأحياء برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي القيوم. لا إله إلا الله الحي الكريم سبحان الله والعظيم العظيم والحمد لله رب العالمين أشرف منجبة رحمتك وجمع فطرتك والخالم من كل بر والسلام بسم الله تعالى جبل الخبر والحمد لله فرسل والحاجة هي لك رضا لك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقولا تكسرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة عافية في الجسد وجد في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في شكرات الموت نجاة من النار وقائد الرزق. اللهم اجعل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت بالمسارق والقلوب على طاعتك.
وبحمده لا إله إلا الله وأحيي لا إله إلا الله ومتنا لا إله إلا الله ونور قلوبنا بالذكر لا إله إلا الله عند الاتحاد لنا قولا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم بارك أمة سيدنا محمد اللهم يا غفر البلاء ويكفينا البلاء قبل نزول السماء يا الله 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 اللهم حلنا الحق حقا وارزقنا اتباعنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله الرحمن الرحيم يا فتاح ونعمتك برحمتك وحكمتك انصرنا نصرا عزيزا وارزقنا فانك خير الرازقين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا الى انفسنا طرفتين وسلسنا قل انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا بصير يا لطيف يا خبير فنجب ذنوب جوارنا بنورك مسر القلب طاهرا ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر وترحمنا لكنا من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والباطن يحيي ويميت ويميت الخير على كل شيء قدير اللهم صل صلاة تصلح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الستور وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين دوام بها سبحانك اللهم وتيتم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang salah dan kurang, berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.